Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين قال رضي الله عنه ثم المصير لجنة ونعيمها أو حر نار والعذاب الأفظع. Berkata Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Summal Masir, kemudian menuju li jannati, menuju surga. Jadi pembicaraan kita kemarin, setelah kita mati, dikubur, lalu dibangkitkan di yaumil mahsyar, lalu dihalau, digiring, lalu proses penimbangan amal, lalu kita melewati titian siratal mustaqim, lalu di bawahnya itu ada namanya neraka, lalu di depannya surga ada namanya haud, telaga Al-Kautsar atau telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kelihatan sudah surga. Ya, ini dikisahkan supaya kita semangat. Nikmatnya di dunia enggak enak. Nikmatnya di akhirat kekal, ya. Kalau di dunia nikmatnya cuma sebentar. Ya. Timbah cus sampai dah. Iya Kasir, belum merasain Pak. Sudah cus sampai dah. Tinggal besi simpun aja lagi. Nikmatnya dunia. Makan juga mbak sudah kesini sampai dah. Iyalah. Makan di sini aja enaknya kan. Tok ke sini. Habis, sudah lagi tinggal buang aja lagi. Baju nikmatnya waktu harum, pakai harum kira-kira setengah jam bapaluhan udah campur-campur macamnya, bawa masam ada. Iya. Punya mobil baru enak, senang, pas terserempet bingung juga. Artinya nikmat di dunia tidak kekal. Oh iya, kejauhan anunya mungkin. Jadi nikmat dunia itu cuma sebentar. Orang punya rumah banyak, 10, 20, 30 rumah, yang ditempatinya cuma satu. Malah yang ditempatinya kada baik dalam gang pulang. Nang lain-lain orang menikmatinya di pinggir jalan, ada rukonya disewakan, ada ini ada itunya, masya Allah. Itulah nikmat dunia, nikmat yang dijanjikan Allah, summal masiru li jannati wa na'imiha. Kemudian manusia tadi berjalan menuju surga dan disiapkan kenikmatan-kenikmatannya. Namun sawat dikisahkan, ini kan kisah ngarannya Bu, karena kita kada suah lagi menemui, tapi nang berkisah orangnya as-sadiqul masduq, jujur. Orang tuh jujur, orang lain membujurkan juga. Karena ada orang merasa dirinya jujur, tapi orang lain dustainya aja ikam. Kalau ini orang lain, orang kafir menganggap Nabi Muhammad orang yang sangat jujur, Nabi pun orang yang siddiq. Artinya nang bakisah ini tidak sembarangan. Baginda Rasul
sallallahu alaihi wasallam, au harri nari wal adabil afza, atau panasnya api neraka dan siksa yang mengerikan. Sudah dikisahkan kayak ini, masih juga dia memilih jalan yang kiri. Nah, itu sudah nasibnya namanya. Ya, sudah nasibnya. Ini jalan yang nyaman, ini sorga. Untuk menuju ke sorga amalannya ini diberi sudah amalannya. Tinggal kamu ngamalkan sendiri, iya apa enggak, silahkan. Ini neraka, kalau mau ke neraka amalannya yang jelek-jelek begini jangan dikerjakan. Sudah, tinggal kita yang memilihnya. Rasulullah tidak sembarangan juga, sudah memberi ilmu, mendoakan lagi kepada umatnya agar betul-betul umatnya semua selamat. Cuman ngarannya manusia ini macam-macam. Akhirnya tentu ada juga yang ke sebelah kiri. Itu di zaman Bani Israel. Bubuhan Yahudi protes. Katanya Tuhannya orang Islam itu adil. Masa dia yang menciptakan manusia? Ini ujar orang Bani Israel. Masa dia yang menciptakan manusia? Dia yang menghidupkan. Dia di sini kembali kepada Allah. Dia yang memberi rezeki. Kok tega-teganya ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Nah, akhirnya mendengar yang demikian, nabinya waktu itu di zaman Bani Israel, cakap bahasa kita, curhat kepada Allah. Ya Allah, kayak apa nih nah, bubuhan pengikut tulun nih, protes kayaknya nih. Ujar bubuhannya ini, kenapa Allah itu menciptakan? Allah menciptakan manusia, Allah memberi rezeki manusia, Allah yang memberi kehidupan, Allah yang semuanya Allah. Tapi kok bisa-bisanya Allah lagi masukkan ke neraka? Mana keadilannya? Oh, ujar Allah, wahai nabiku, enggak disebutkan nabinya itu ya. Wahai nabiku, suruh pengikut ikam itu menanam gandum. Ini cerita. Artinya di situ menunjukkan keadilannya Allah. Kalau kita pikirkan memang juga betul kan ya. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang memberi kehidupan, Allah memberi rezeki, Allah memberi macam-macam. Kok bisa-bisanya itu ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Apa dia masukkan ke surga semua gitu? Nah. Jadi ujar Allah, wahai nabiku, pada umat pian, suruh nanam gandum. Ujar Nabi, wahai Bani Israel, ayo ikam nanam gandum. Ya kalau kita ibaratnya banih ya, padi. Nanam padi, pakai sawah yang bagus ya, kalau bibit yang baik, habis itu dipelihara macam-macam, dibibiti apa macam-macam, kasih pupuk apa macam, sampailah panen. Begitu panen si gandum itu mirip juga dengan padi, Pak. Begitu panen, diambillah panennya tadi, dipisah antara padi dengan apa namanya tuh bahasa kampung tuh, pokoknya dipisah, lalu padi semua ya, gandum semua yang tadi dibuang, lalu ditampi, kalau bahasa kita ditampi, paham ya, dipisah antara yang berisi dengan yang tidak. Nah, setelah Bani Israel tadi menampi atau pokoknya dengan alat yang sangat sederhana di zaman itu, terpisahlah sudah, ini gandum yang berisi, ini gandum yang tidak berisi. Nah, kebiasaan orang Bani Israel, gandum yang kada berisi ini dibakarnya. Kalau kita apa ngaranya tah? Gabah kah? Ya. Nah, bisa dibakar, bisa untuk pupuk, bisa juga untuk yang lain-lain. Nah, kenapa dibakar? Ya karena nggak ada isinya. Paham ya ceritanya ini? Nggak ada isinya. Loh, kan tanaman kamu juga. Artinya Allah bawahi kepada Nabi itu yang kan tanaman kamu juga, kan peliharaan kamu, kan kamu jaga semua. Ya, kenapa dibakar? Ya karena alasan tidak ada isi. Nah begitu juga Allah. Berarti apapun Allah Maha Adil. Allah ciptakan manusia, Allah berikan nikmat kepada manusia, Allah hidupkan manusia, Allah beri rezeki apa macam Allah beri.
Dan Allah pun maha adil lagi. Allah beri pembimbing. Siapa pembimbingnya? Ya tentu nabi-nabi sesuai nabinya, sesuai zamannya. Nah, kalau kita Rasulullah pembimbing kita. Nah, dibimbing ini yang baik kayak ini yang kada baik kayak gini, yang baik kerjakan aja, yang tidak baik jangan. Terus dibimbing sampai hari kiamat, diteruskan oleh sahabat, tabiin, ulama sampai guru-guru, ustadz dibimbing terus dinasihati. Ini jangan digawe nih, ini kada baik nih. Ini yang bagus ini ini yang ini dikerja terus. Nah, berarti Allah sangat dan maha adil. Lain Allah menciptakan lalu Allah kada tahu menahu, ibaratnya kan begitu ya. Tadi ceritanya kok ada surga, kok ada neraka. Maka Allah yang menciptakan manusia. Kok kenapa dimasukkan ke neraka? Kok kenapa dimasukkan ke surga? Mana keadilannya? Ya kayak jadi cerita orang menanam gandum tadi. Capeknya kita menanam gandum. Ya anggaplah kita menanam benih ya, kalau yang pernah di kampung macam-macam padinya supaya berbuah, supaya apa? Subur. Masya Allah, pagi dirumputi, disiangin, dibersihkan, nanti disemprot macam-macam. Ternyata masih ada juga nang beisi, ada nang kada beisi. Surga. Semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surga. Amin. Dan melindungi kita baratan dan seluruh zuriat kita, dan sampai akhir zuriat kita hari kiamat jauh dari api neraka. Amin ya rabbal. Orang yang beruntung adalah orang yang beriman kepada Allah. Jadi orang yang beribadah khususnya bulan Ramadan, panggilannya ya ayyuhalladzina jadi alhamdulillah, jangan juga kita menyambut orang kada beriman. Ini kada beriman, ini kada puasa, jangan juga. Yang penting alhamdulillah aku biar sakit-sakit, biar awak tapi nyaman, biar pusing-pusing, biar mahnya agak komat kamit. Mudahan sehat kawa puasa. Sudah itu nikmat sudah ya. Oh ya maaf, mumpung ingat saya lupa, mari kita baca Fatihah untuk kesembuhan Ustadz Bahtiar Yunus yang sekarang terbaring di kapan subuh minggu masuk rumah sakit ICU. Sekarang sudah di ruangan Idlewis kah, tapi bisa nyambet tuh. Nah, mudah-mudahan sidin banyak umur dan sehat walafiat. Khususan Ustadz Bahtiar Yunus. Al-Fatihah. Nang alihnya kita kan ada hilang gitu. Kalau saya akrab betul dengan beliau itu pengasuh pondok pesantren Ihya Ulumuddin di Sentosa, tapi sudah terkenal di kantor-kantor sering juga ya. Mungkin kecapean ya. Kemarin juga waktu malam ganjil Pak Wagul juga kebetulan hadir di Masjid Pemprov, juga minta doa kepada para jamaah untuk kesembuhan Ustadz Bahtiar Yunus ya. Jadi kita doakan semua ulama, semua ustadz, habaib yang membimbing kita, mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, dan kita pun demikian. Amin ya rabbal. Nah, orang nang beruntung uja pengarang kitab ini orang nang beriman kepada Allah, meyakini sorga dan kenikmatan. Jadi bila kita hidup tuh hati-hati, apa nikmatnya dunia cuman sebentar aja tadi. Begawi mati-matian, apa nikmatnya sebentar juga. Maksudnya mati-matian tuh kada kenal waktu, mulai subuh terus ada nang toko buka 24 jam. Kemudian nang kayak apotek jual 24 jam. Apa juga nang dicari ya. Saya pernah ketemu pengusaha Pak Haji umur 76, pengusaha sehat memang sih din. Cerita saya ini Pak Ustaz banyak usahanya. Saya orang Sulawesi, banyak usaha saya itu Ustaz. Ada itu empang, ada itu toko, ada macam-macam, pokoknya banyak. Jadi pulang sih untuk apa itu? Banyak-banyak itu untuk apa? Untuk persiapan masa tua. Makanya koneng ini orangnya 76 sudah. Apabila anaknya ini 76 tuh nah masih mempersiapkan masa tua. Siaga nih umurnya tua, iya. Berapa lagi sudah tuanya itu? Apa 100?
Cak dijawab Sidin, ya untuk bagi-bagi, ya bisa bantu ini. Karena bagaimanapun namun orang sugih kan nyaman juga sedekah, asal pemurah ya Allah. 76 masih mempersiapkan masa tua. Nah, itu untuk orang. Untuk kita, nikmat surga sudah Allah janjikan. Apalagi sudah kurangnya kita, orang dapat beribadah, nikmat ya. Bisa ke masjid, nikmat. Bisa sholat berjamaah, nikmat. Nanti malam i'tikaf. Ngadakan i'tikaf sih? Oh enggak. Nah, nanti malam saya undang di Masjid Pelita Agung. Monggo jam 2 mulainya. Kalau malam 21 kemarin saya di Mujibah. Ya, kebetulan di Pelita Agung ini berganti-ganti ustadznya, kebetulan saya malam ini. Kalau di Mujibah saya setiap malam ganjil. Ya, jadi untuk malam ini aja saya keluar Mujibah, tahu Ibu di apa? Di tempat saya tapi agak ke arah Kedaman Huri sedikit, kurang lebih 150 meter, ada di sebelah kanan jalan, itu di situ juga aktif kegiatan i'tikafnya. Nah, mari kita gunakan waktu. Kita nggak terasa dari detik ke detik, menit ke menit, jam terus nggak terasa siang, siang nggak terasa sore, sore malam lagi. Artinya sebentar lagi akan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Kada karasaan 23, 24, 25. Orang-orang soleh dulu mereka di 10 terakhir ini giat ibadah. Sudah giat itu mereka selalu menangis. Kenapa menangis? Karena ini musibah terbesar. Musibah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau musibah nangarannya virus corona sekarang. Yang namanya ada tanah longsor, ada di Yaman sekarang banjir. Di mana-mana musibah. Tidak seberapa. Musibah yang terbesar adalah musibah orang yang beriman yang berpisah dengan bulan suci Ramadan. Coba 11 bulan baru kita nunggu. Itu gini panjang umur, mudah-mudahan panjang umur bertahan, sehat bertahan. Ya. Nah, sudah Allah Ta'ala janjikan nikmatnya. Neraka dan panas apinya. Beriman dan mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya supaya selamat kita seberataan, bukan kita aja, suami kita, bini kita, anak kita, mantu kita, cucu-cucu kita. Cara menyelamatkannya 3 yang sering saya sebutkan: ilmu, amal, akhlak gitu aja. Kita ajak keluarga kita. Seperti ini malam Rasulullah kalau sudah di 10 terakhir, beliau tawal firash, melipat alas tidur, artinya kada guring. Wasaddal mi'zar, menarik sarung. Maksud menarik sarung itu Nabi giat ibadah. Wada aba ahlah, Nabi mengajak keluarga beliau. Untuk apa? Ini i'tikaf di malam yang barokah. Karena i'tikaf di 10 terakhir ini hukumnya sunat muakkadah. Beda dengan yang pertama-pertama tadi, sunat biasa aja. Dan Nabi mengerjakan. Sunat dan Nabi mengerjakan. Ujar Aisyah, kana sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan hatta yatawaffahu Allah azza wa jalla. Ujar Aisyah, Rasulullah itu bila di 10 terakhir Ramadan, Sidin masuk masjid ba'dal asar sampai pagi baru keluar dari masjid. Jangan kita bayangkan Nabi makan surah sama. Surah sama kah? Ya, makan apa? Umai udah hamil tuh. Umai atau ayam mae. Nyaman. Wah, ini orang i'tikaf disiapkan sahurnya ya Allah. Jadi kan, kenapa kita mau nak i'tikaf kada kau masak? Kada usah repot, Bu. Apalagi yang kita kada ada bakal kanakan, maksudnya anak-anak kita sudah berumah tanggaan, tinggal berdua nih, ada bagaimana bersepeda motor. Di mana ada masjid, semua disiapkan. Islamic Center kah, Masjid Raya kah, Al-Ma'ruf kah, supaya kita nyaman tuh. Nah, kada semikirakan apa macam, yang penting beribadah. Ini malam ganjil, ya. Apalagi sudah nikmatnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma
Nah, mana lagi sudah kita dustakan nikmat nyamannya, alasan ini kena ngalih bermasak. Tidak ada alasan, orang menyiapkan. Tinggal kita umpat aja berbuat di situ, tahu berbuat. Ikut aja amalan orang apa. Kalau di Pelita Agung ini salat taubat, hajat, tasbih, tahajud, baru nanti zikir, baru muhasabah. Ya. Ikut ya, jangan dah ikut sayang gitu. Kalau memang saya sehat, Ustadz saya mau etikaf di rumah. Kalau di rumah tidak ada etikaf, etikaf itu di masjid. Di rumah ya ba'amalan aja. Daripada guring ya ba'amalan, barang baca Quran kah. Inya doa kita, amalan kita ini sedikit, kada banyak. Orang-orang wali seduniaan ini, apalagi malam ganjil kayak begini nanti malam, itu mulai maghrib itu sudah ibadahnya. Mulai buka puasa terus wirid sampai berjamaah sampai nanti ibadah beliau sampai subuh. Nah, kita amal sedikit ini meminta kepada Allah mudah-mudahan dikumpulkan. Kita sedikit, punya orang banyak, terikut di sini tak angkat juga terompat. Gitu loh logikanya. Terikut juga diangkat. Jadi biar kita amal kita sedikit, orang wali-wali banyak amalnya. Nah, tak umpat. Karena kalau sesuatu itu nanti akan mengecil langsung ke arasnya Allah. Itu nang jabah guru. Amun kita garing di sini naba guru sekumpul. Garing kada kau bangun salat apa malam apa macam, udah berdoa bareng. Ya, berdoa aja kita. Maka kita akan mendapatkan malam kemuliaan. Jangan juga kini mbah berzikir sampai di 2 jam. Keluar sidin. Mana sih Lailatul Qadar? Menurut pas mitih ke atas melihat kadar Lailatul Qadar, pas kadir lewat jadi Lailatul Qadir ya loh. Ada usah dicari Lailatul Qadar. Yang penting berdoa, mudahan amal seorang diterima. Ya itu aja. Dulu ada cerita kiai saya, ada seorang santri, memang santri itu zuhud betul. Ya, beramalan dia. Begitu ke belakang, habis berwudu, lihat ke atas kok langit belah. Terus pohon kelapa tuh jatuh, nyiurnya tuh ndak bunyi. Jadinya bingung, naik jogi gumun. Gumun tuh bahasa Inggris. Bingung. Jadi kada sempat apa-apa, cuman balah langit terdiam gitu aja, kagum. Akhirnya pagi ini orang hawas ini, wali panggil si tolege, panggil nggih santrinya, kamu dipanggil Pak Kiai. Takutan kan kalau kami di Pondok Guru, kalau sudah dipanggil Pak Kiai itu paling takutan dah. Kamu tadi malam kenapa, Le? Kenapa Pak Kiai? Tadi malam aku tahu kamu itu habis wudu kamu ke atas kan, melihat ke atas, nggih. Lihat langit belah, nggih. Lihat kelapa jatuh nggak bunyi, nggih. Kenapa kamu nggak berdoa? Lah aku gumun ya. Aku bingung nyinya. Ulun bingung pada saat meminta apa macam, tapi kamu tetap dapat barokah. Iku le jenenge Lailatul Qadar. Bingung si santri tadi. Kalinya Masya Allah. Ya sudah aja Pak Kiai, kudoakan nikam alim akhirnya. Nah, itu kalau sempat berdoa tuh ya. Kalau sempat berdoa, bingung melihat langit belah. Ya. Jadi ada lagi yang tanya, Ustaz, Lailatul Qadar itu kalau di Mekah kan kita 5 jam bedanya. Ya kan tadudi kan di sana Johor, sini maghrib. Lalu bagaimana? Pas Lailatul Qadar turun di sana, di sini gimana? Kada usah dipikirkan ya kan. Itu urusan Allah. Yang penting seorang bila malam beribadah. Dan yang perlu diketahui, Lailatul Qadar itu di sini nang dituruni. Nasir kada tahunya. Biar berdekatan tidak tahu siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kadanya Lailatul Qadar itu rame-rame sekampungan, wah, itu Lailatul Qadir atau Lailatul Qadar. Orang Bali kadang-kadang dudukan di luar borokoan
catur dihadapi. Juna apa Jula? Nunggu Lailatul Qadar gitu. Wah, ikam nengok. Asa kadar Lailatul Qadar sambil main catur bongkor. Iku jenenge Lailatul Qadar. Tanggal berapa nang tepat guru? Ada usah mikirkan tanggal, pokoknya amalan banyak-banyak sudah itu aja ya. Amal seandainya dipadahkan tanggal sekian, tapi kan ada rumusan Imam Ghazali, itu pengalaman spiritualnya Imam Ghazali. Ada pengalaman spiritualnya Yazid Taifur bin Isa Al-Bastami. Ada pengalaman spiritualnya Datuk Kalampayan. Datuk Kalampayan itu berapa kali bertemuan sidin di hadapan Ka'bah. Mulai kecil dulu waktu hamil. Betul di hadapan Ka'bah. Itu waktu bulik sidin di kapal. Pengalaman masing-masing. Ya ada juga besokan malam tadi kayaknya laki ulun tuh gurunya dapat Lailatul Qadar. Iya. Jadi kenapa Cil? Malam tadi laki ulun tuh gelisah guringnya. Nah itu guring. Sampai ini kan di kiau acil Lailatul Qadar. Macam-macam. Iya. Enggak usah apa macam kita. Artinya yang penting beribadah ya sudah. Istilah Abah Guru tuh kaji gawe aja, nuntut, tahu ilmunya, amalkan. Ustaz, saya kebetulan haid Ustaz, tidak bisa apa? Baca Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca aja banyak-banyak gitu. Apalagi malam ini Anda ulun ke masjid, ulun halangan. Kada kawa apa-apa, baca Quran kada kawa. Berzikir aja, berzikir, berdoa, baca salawat, baca aja. Artinya jangan sampai kesempatan itu kita lewatkan. Nah, takut akan ancaman siksa neraka, mengharapkan kenikmatan dan kebahagiaan surga yang telah berulang kali disebutkan oleh Allah dalam kitabnya, juga diriwayatkan dalam berbagai hadis. Masalah surga neraka nih, cakap bahasa kami Banjar, bebuihan sudah Nabi menyampaikan ya. Artinya sering, udah kayak kita juga menasihati anak kalau bebuihan untung belajar, kurangi main HP gitu. Kalau kita sama anak ya belajar. Nah, tapi ngaran anak macam-macam. Nggih di depan, di belakang. Nah. Sekalinya begitu ulangan apa? Nilainya jelek. Nah, sudah ujian nang kuitan sudah kepada hikam. Guru kayak tujuan, tidak mungkin guru menyuruh anak-anakku selama online ini kalian cukup main HP saja. Itu gurunya kira-kira kurang sehat itu. Ya, artinya bagaimanapun seorang pendidik artinya Rasulullah nih menyuruh kepada kita ya, memerintahkan kepada kita surga begini keadaannya, neraka begini keadaannya. Nah, sebagai contoh adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman. Berikut sampai akhir surah, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut akan sangat menghadap Tuhannya ada dua surga. Orang yang takut kepada Allah mendapatkan dua surga. Surga pertama kenikmatan di dunia, ketenangan batin, enak ya, hidup senang. Surga yang kedua, surga yang dijanjikan oleh Allah. Yang kita capek-capek, kita yakin bulan puasa ini istirahat kurang ya. Mungkin tadi malam tadarusan sampai jam berapa, guring satu mat bangun lagi. Ini kesempatan namanya Bu, untuk kayak orang berjualan juga. Mumpung laris, wah sih senang banget sih ya. Itu kesempatan katanya. Kini mbah lebaran 2 hari lingai ya. Sepi. Iya. Nah, artinya sama kayak gini, ini kesempatan amal kita berlipat ganda, kesempatan nanti malam bertemu malam ganjil, kesempatan, ayo gunakan kesempatan, jangan dibiarkan lewat begitu saja. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah dibawa ke dalam surga berombongan-rombongan. Nah makanya di dunia cari rombongan-rombongan yang selamat. Paham? Cari kawan-kawan yang bisa memberikan selamat. Orang-orang majlis selamat, orang-orang ahli ilmu kawan selamat, orang-orang ahli zikir berisi kawan selamat. Cari kawan banyak-banyak. Majlis sini umpat, majlis sana ikut majlis. Pokoknya cari kawan banyak-banyak. Karena kita masuk surga itu zumara, berkumpul-kumpul, berombong-rombongan. Bahkan dalam surga, dalam hadis disebutkan liwa, ada benderanya, pakai bendera. Oh, maju kita. Guru siapa maju bawa bendera? Mana jemaah ada? Oh, rupanya banyak nambulikan. Model kayak kita di Mina, masih ingat yang berangkat haji? Kloter berapa? Balikpapan. Kloter berapa? 2. Embarkasi Balikpapan. Asal mana? Samarinda. Wah, benderanya, wah, bendera ciri khas Samarinda. Terus ada kacu, ada pengenal. Makanya orang tolak haji itu udah kayak gigilan dari juga kan. Macam-macam alat di sini, pasang di sini, macam pokoknya hibak, atribut macam-macam itu. Pengenal aja bang, supaya ada terpisah kawan-kawan. Oh, sekong megang bendera, anak melontar rela. Oh, sudah sampai di depan. Dah, ayo melontar. Ingatilah, kita abis sana bulik ke sini. Nih, aku megang benderanya. Ingati bendera kita. Kami namanya PT Tisaga Nur Khotimah. Ini benderanya. Melontar balik ke sini, ke sana lagi melontar balik ke sini. Ada nang mucil, hanya jamaah itu ada nang mucil. Begitu bulik ke sini, jangan kita, aku bisa ya hak tahu aja, begitu melontar. Kada ketemu lagi benderanya, kita tetap nunggu nah. Ini tak anu dengan manusia kebanyakan. Kami tunggu kada bisa. Ente roh askar diusirnya kita kayak gak ada kawas itu manusia banyak. Pas saya kita bulikan kai tertinggal. Kai tertinggal itu tahun 2005 kan. Kemana mencari? Di Mina itu kan ada mobil jalan kaki semua. Laporannya ke panitia haji. Ya, ngaran panitia haji mencari kemana juga orang jutaan itu. Rupanya yang dicari-cari ada, dia nyasar mampir ke posko yang ngantar ke Wanakamil. Bayangkan pagi melontar pak, maka melontar pagi itu Zumratul Aqabah namanya. Nah hari pertama kita melontar, yang masih pakai ihram tuh, sampai malam jam 11 hanya boleh ke rumah, ke kemah. Tapi dasar orang Banjar nih, dasar mucil juga. Pian sasat kakai, kada aja sih Den, kada sasat, cuma kada ingat bulik. Kada ingat bulik. Nah, jadi ini dalil orang yang masuk surga berombongan-berombongan, dalil orang yang masuk neraka berombongan-berombongan. Di dunia kita lihat juga orang yang masuk surga, nah hendak masuk surga banyak kawan-kawannya orang soleh. Lihat juga bubuhan yang sebelah sana tenang topi miring kawan-kawan dia. Kada nyaman minum sorangan jar, jujur kah tahu ya. Bro, ini ada topi miring bro. Wah, cari kawan. Bilangin teman-teman. Tapi aku ndak punya, gampang aku yang neraktir. Nah, itu kalau sudah urusan neraka, ya, mudah betul untuk mengeluarkan uang. Tapi kalau sudah urusan surga, oh mangalihnya itu. Nah, susah betul. Nah, ini dalil bukti bahwa kita di dunia cari kawan nang baik-baik. Ini kayak majelis-majelis ya. Amun kita tuh kena di hari kiamat dipanggil oleh semua rombongan, senang kita. Sini kam. Nah, enak pak. Anda umpat situ Pak Sidin. Anda umpat situ kah? Umpat Habib Sipulan kah? Umpat Kiai Sipulan kah? Banyak. Karena kawannya di dunia banyak. Nang repot tuh hendak masuk ke sini orang tolak.
Hendak masuk ke situ ditolak orang lain rombongan kami. Kada pernah aku melihat di majlis kami. Nah, sekalinya menarikkan di luar aja. Kada mau masuk ke dalam. Ya, apalagi kita laki-laki. Rasulullah aja menyuruh dekati duduk dengan ulama. Jibril begitu datang di hadapan Rasulullah langsung bersentuhan lutut dengan Rasulullah. Karena yang paling banyak rahmatnya itu dekat ulama yang membaca. Ini aku nyaman di belakang dia aja sambil bahunjor. Karena di belakang ada kipas angin. Nah, sudah ada kipas angin, berkisahan pulang sini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya jalisu ulama'uhum marakibuhum. Duduklah kamu dekat ulama-ulama kamu, ujar Rasulullah. Cakap kita nih, bila di majlis manakah berdekat-dekat, nang nyata memandang wajah Habib siapa, ulama siapa, tidak di ujung-ujung, di ujung-ujung. Ya kalau ini kan parak aja musiknya halus saja. Amun musik gandang di Masjid Raya tuh di ujung. Ya, ada lagi nang, ulun ini jarang kan musik di rumah ya. Kenapa? Di rumah aja nyaman, jelas di rumah. Kayak apapun tetap rahmat Allah itu dekat dengan majlis begini ya. Jadi kita usahakan kalau kita di depan, kami bahari kalau sekolah paling senang duduk di depan. Satu, kita dikenal guru. Sahabat murid ribuan itu pada menang guru, tapi memang kita di depan kenal. Yang kedua, bila di depan kadang kau ngantuk. Apalagi kiai tidak berani gitu. Yang ketiga, bila di depan tidak berani ngomong. Yang keempat, konsentrasi kita penuh kalau di depan duduk itu. Namun kita di belakang, sambil bahunjol, ada yang sambil berurutan narang ceramah. Ya Allah. Jadi ingati di majlis mana kalah bapak-bapak, jangan di luar kita takut kita ngomong aja sayang. Ini kalau di majlis biasa maksud saya. Tapi kalau di depan sudah penuh, jangan juga. Jangan juga, itu namanya suul adab pulang. Ya artinya bilanya sudah hibak di muka sudah ya. Yang penting sudah kita bersambung safnya dengan guru kita. Nah, berombongan-berombongan sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkata kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atas kalian, berbahagialah kalian. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Disambut orang nang masuk ke dalam sorga. Siapa nang menyambut? Malaikat penjaga sorga. Malaikat Ridwan tuh bosnya. Ada nang lain-lain juga anak buahnya. Disambut. Masya Allah. Sudah kita pacangan mendapat kenikmatan, disambut lagi. Karena di dunianya beliau istiqomah di mana-mana majlis, duduk beradab, mendengarkan ilmu, minta keberkahan dari ulama. Ya, itu namanya orang yang penuh adab. Nah, dibuka pintunya. Berbahagialah kalian, maka masuklah ke surga ini sedang kalian kekal di dalamnya. Surga memiliki 8 pintu. Makanya kita dianjurkan dan sering-seringlah membaca alhamdulillah. Dalam kitab Kifayatul Atqiya, Sayyid Bakri Ad-Dimyati mengatakan, barang siapa membaca alhamdulillah alif lam ha mim, alif lam ha mim alhamdulillah, lam awal lam akhir ha lillah alhamdulillah. Siapa yang membaca itu terbuka pintu surga yang 8 ini. Gimana kabar Pak Haji? Alhamdulillah. Cair belum di sini. Iya. THR-nya belum cair, gaji 13 proses. Tapi ada murid ulun yang
Guru-guru ulun berhadiah ini titipan Ibu Sri. Hah? Ibu Sri Menteri Keuangan. Oh, ulun dahulukan, kan belum cair guru aja. Belum cair kalau sudah. Iya, masih proses lagi. Jadi sini mendahulukan jamaah takdim di sini. Ya Allah, mudah berkah semuanya Bu ya. Ya, nang pegawai, nang pensiun, pacangan cairan nih, aman kita nih sih kakak yang apa? Masya Allah. Kayak apa kabar? Alhamdulillah. Terbuka pintu surga 8. Maksudnya rahmat Allah. Jadi kalau kita sering membaca Alhamdulillah, apa aja sering Alhamdulillah, tanya kabar Alhamdulillah, gimana Alhamdulillah, Alhamdulillah, itu pintu surga membuka. Kalau sudah pintu surga berbuka, berarti petunjuk Allah mudah bagi kita. Tidak mungkin orang nanyain kayak Pak Mam tadi minum tapi merek Alhamdulillah 3 botol, ada teler aku Alhamdulillah, tuh bungol ngaranya kan. Apalagi sudah nukar minuman banyak, mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil botol masing-masing. Allahumma barik lana fima razaqtana. Alhamdulillah. Sambil minum alhamdulillah. Kenapa gitu? Kemarin aku dengar Ustadz bicara, katanya kalau kita minum air itu sekali minum alhamdulillah. Ini kan air namanya toh? Iya, alhamdulillah. Ini gila-gila. Macam-macam naudzubillah. Hendak di talbisul haq bil batil, hendak dikumpul-kumpulkannya antara yang hak dan yang batil. Sama ibu-ibu, mari kita mulai ngerumpi dengan bacaan basmalah. Asan anak ngerumpi pakai basmalah. Nah, mudahan beriman berataan ya. Umat Nabi Muhammad nang masih belum sadar, mudahan sadar berataan. Ya siapa aja umat Nabi Muhammad. Nah, pintu surga 8 ya Bu. Makanya kita sering-sering tadi alhamdulillah. Siapa yang suka salat akan dipanggil dari pintu salat. Ada namanya babud duha. Oh, Masya Allah. Ada namanya babud tahajud. Siapa nang istiqamah salat tahajud, pintu surganya kene. Rupanya malaikatnya orang Jawa. Kene. Tak ngareng-ngareng tak iya. Kene. Nah, pintu surganya nang manggil. Ada babut tahajud, ada babut duha, ada babut sedekah. Dipanggil. Ada babur rayyan. Ada babur rayyan orang nang puasa. Ada babul farah. Babul farah, pintu farah itu kesenangan. Kenapa? Sidin waktu di dunia senang menyenangkan anak-anak kecil. Ada kakak-kanakan. Kayak muka bonbon. Itu kita sunat bila berjalanan tuh boleh masih ada oleh-oleh. Cucu kita, anak kita, ulun kada bercucu tapi ada 2 anak-anak dekat betul. Ai bonbon. Nah, bonbonnya senang. Bilanya senang itu pintunya namanya babul farah. Jadi waktu itu anak ulun nang laki-laki halus pas ulun umrah Habib Zain yang di Madinah nih. Ta'alwat. Ada gulaan di kita apa permen ya. Dibarinya pakai atau apa kakak-kakak. Ada hulu. Ini di sini di permen senang. Jadi kakak-kakak tuh di sini mengurin membawa permen macam-macam kalau ada anak-anak. Nah, itu kami kepada Habib Maliki lagi ada bini Habib Maliki masih hidup Syarifah Radhiyah. Anak ulun yang perempuan itu, diberinya mainan macam-macam Bu. Nah, itu orang-orang soleh begitu. Jadi kakak-kanakan diberi macam-macam. Ya. Nek bonbon. Batukan kena. Ya kan cucu kan gitu ya. Nek bonbon nek. Batukan kena aja. Sariki ya. Padahal kalau kita menyenangkan hati
Kita termasuk orang yang cinta kepada anak-anak. Babul farah, ya. Nah, jadi yang suka sholat lewat pintu sholat, yang suka puasa dipanggil lewat pintu Ar-Rayyan, yang suka bersedekah akan dipanggil pintu sedekah, yang suka berjihad akan dipanggil dari pintu jihad. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa dalam surga terdapat kamar-kamar yang terbuat dari berbagai macam permata, bagian luarnya tampak dari dalam dan bagian dalam tampak dari luar. Di dalamnya terdapat karunia dan kenikmatan yang tidak pernah disaksikan oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Dalam sebuah kesempatan Jabir radhiyallahu anhu, perawi hadis ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, liman hadhil ghuraf?" Qala liman afsas salam wa at'amut ta'am wa shalla bil lail wan nasu niyam. Ujar Jabir, "Ya Rasulullah, kamar-kamar itu untuk siapa? Kamar di surga itu banyak, untuk siapa aja itu?" Nabi menjawab, "Untuk orang yang suka menyebarkan salam." Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak apa kabar Biancil? Alhamdulillah. Bolehkah? Kada boleh. Dicegat orang kini di jalanan. Suka menyebarkan salam. Yang kedua, it'amut ta'am. Nah, nampian memberi takjil itu, sedekah makanan minuman, itu sudah disiapkan kamarnya dalam surga. Yang ketiga, wasalla, orang yang sembahyang, billail, malam, wan nas, manusia, niam, guringan. Artinya orang yang istiqamah bukan hanya bulan Ramadan saja, seterusnya sampai akhir hayat istiqamah bangun. Nah, jadi kalau hendak dapat kamar-kamar, namun kita kan nang pernah katanya booking dulu kamar ya di Bandang tuh ya. Mbak Mincel kamar berapa? Kamar 02 sebelah kanan, Pak. Oh ya, nanti aku tuh booking ya. Kira-kira kayak itu kira-kira. Itu kira 10. Coba kamar-kamar dulu. Ini ketawa-ketawa nih, jangan pernah nyolok di situ juga. Kemudian orang yang pertama suka menyebarkan salam, apa tadi? Suka bersedekah dengan makanan minuman, dan suka dan istiqomah salat tahajud. Siap kamar-kamarnya sudah dan lengkap dengan bidadari. Mendengar itu kan nenek sarek. Aku diandak di mana dia nenek? Kayaknya lanjutannya malam subuh Selasa depan. Mudah-mudahan kita beratan panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki, anak cucu kita beriman, soleh solehah, dan mudah-mudahan kita sakeluargaan dan tetangga-tetangga kita dan orang-orang yang kita kenal dan keluarga kita dimanapun mereka berada, semua dalam pemeliharaan Allah, dijagakan Allah dari berbagai macam mara bahaya, khususnya virus corona dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, mati kita husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah ila hadratin nabi al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina min Allahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anni ya karim, wa'fu anni ya rahman, wa'fu anni ya rahim. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله ويفضل. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربي باقنا في الدين وعلمنا رشدا. ربي زدنا علوما نافعا وارزقنا فهما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Mari nanti malam yang tidak sibuk, yang sehat, monggo kita sama-sama itikaf di Masjid Pelita Agung ya.
yang pengen, mungkin ada yang juga dekat-dekat sini, ya bagus yang dekat-dekat aja. Yang penting gunakan waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.